Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Suster, Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita mengucap syukur malam hari ini kita dikumpulkan kembali untuk boleh bersatu hati, memuji dan menyembah Dia. Kita mau siapkan hati kita yang terbaik untuk Tuhan malam hari ini. Mari kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih Bapa untuk malam hari ini. Engkau sendiri yang kumpulkan kami anak-anak-Mu. Engkau melihat hati kami yang rindu Tuhan untuk datang memuji dan menyembah-Mu. Kami percaya ketika kami datang dengan hati yang rindu, kami bisa menemukan Engkau. Ketika kami menaikkan pujian dan penyembahan kami sungguh-sungguh dari hati kami, Engkau Allah yang bertahta di atas puji-pujian. Saat ini Bapa, biarlah Engkau sendiri yang beracara dari awal, pertengahan sampai akhir acara ini. Tutup bungkus kami semua, bebaskan kami dari segala yang jahat, segala kuasa-kuasa kegelapan yang menghalangi pekerjaan-Mu malam hari ini. Kami mau patahkan kuasanya di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, ketika kami membawa hati kami kepadamu, ketika Engkau menyertai kami, tidak ada musuh yang sanggup untuk merebut kami dari tangan-Mu. Mari Bapak Ibu, kita mau satukan hati kita. Kita mau mengucap syukur bahwa Dia Allah yang penuh dengan kemurahan. Dia Allah yang baik bagi kita. Kita mau memuji dan menyembah Dia dengan hati yang sungguh-sungguh malam ini. Kita naikkan pujian, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Benar Tuhan, selama-lamanya kami mengangkat tangan kami, memuji dan menyembah-Mu, mengucap syukur untuk kemurahan-Mu di dalam hidup kami. Bahwa kami ada malam hari ini, bahwa kami ada di titik iman ini karena penyertaan-Mu Tuhan. Engkau yang memberi kami kekuatan setiap hari, sehingga kami boleh berdiri teguh sampai hari ini. Kami mau naikkan syukur kami sekali lagi. Oleh karena kemurahan-Mu Tuhan, kami ada sampai hari ini. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku.
Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Mari bersyukur. Oh ya Rabbi sanamare, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang hebat. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang baik. Kami mengucap syukur, tiada yang seperti-Mu Tuhan. Engkau sungguh baik, Engkau ajaib bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkaulah penolong. Terima kasih Tuhan, selama-lamanya Engkau baik. Kami menyembah, kami bersyukur, memuji kebaikan-Mu, mengingat perbuatan-Mu. Engkau ajaib Tuhan, Engkau ajaib, Engkau murah hati, selama-lamanya Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Benar Tuhan, selama-lamanya tidak ada Allah yang seperti Engkau. Tidak ada Allah yang mau mati di kayu salib untuk kami. Satu-satunya hanya Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan, kami boleh mengambil bagian menjadi anak-anak-Mu. Kami boleh mengalami keselamatan. Kami boleh mengalami penebusan dari salib-Mu. Kami bersyukur malam hari ini kami dipanggil dan dipilih untuk boleh menaikkan pujian kami, menaikkan korban syukur kami. Kami rindu segala pujian dan penyembahan kami ini menjadi dupa yang harum bagi-Mu. Mari kita masuk lebih dalam lagi. Kita mau berkumpul di hadapan tatanya. Kita mau masuk sujud menyembah Dia.
kita nyatakan api kemuliaan-Mu Tuhan. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tata-Mu, sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curahan kuasa Roh Kudus, genapi firman-Mu, jadikan ku alat-Mu. Biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu, sampai seluruh keluarga kami, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Biar belas kasih-Mu, biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu, sampai seluruh keluarga kami, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu, sampai seluruh keluarga kami, sampai seluruh keluarga kami, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu, sampai seluruh keluarga kami, sampai seluruh keluarga kami, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Amin. Itulah kerinduan kami Tuhan. Kami rindu malam hari ini membawa hati kami untuk sujud menyembah di hadirat-Mu, membawa seisi rumah kami Tuhan. Di dalam doa-doa kami rindu setiap orang di dalam rumah kami mempunyai hati yang rindu untuk melayani-Mu, untuk mengasihi-Mu Tuhan, sampai seluruh bumi ini kami boleh melihat kemuliaan-Mu.
Kami mau masuk lebih dalam lagi Tuhan. Kami rindu mengalami jamahan-Mu malam hari ini. Biarlah setiap hati yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta boleh melihat. Karena Engkau mengerjakan segala perbuatan ajaib bagi kami. Mari kita nyatakan, yang lemah dikuatkan. Lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta pun melihat. Semua Dia buat bagiku. Yang lemah dikuatkan, dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta pun melihat. Semua Dia buat bagiku. Hosana, Hosana, Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, Dia bangkit bagiku. Darah anak domba dihapuskan dosaku, oleh anugerah Allah Kau jadikanku anak-Mu. Rang tenang jiwaku, aman dalam tangan-Mu. Keselamatan pujianku, Yesus Kristus pembebasku. Hosana, Hosana, Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, Dia bangkit bagiku. Hosana, Hosana, Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, Dia bangkit bagiku. Hosana, 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 Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, Dia bangkit bagiku. Dia bangkit bagiku. Dia bangkit bagiku. Benar Tuhan, Engkau mati bagi setiap kami anak-anak-Mu. Upah dosa adalah maut. Ketika kami berbicara keadilan, yang seharusnya mati adalah kami. Tetapi Engkau Allah yang murah hati. Engkau tidak membiarkan kami masuk ke dalam maut. Engkau memberikan putra-Mu. Engkau memberikan putra-Mu Bapa, sehingga Dia mati untuk dosa-dosa kami. Terima kasih Bapa untuk kasih yang tak bersyarat, untuk kasih yang tak layak untuk kami terima. Saat ini kami mau masuk lebih dalam lagi. Kami sungguh-sungguh mau menyadari betapa besarnya kasih-Mu bagi kami. Betapa Engkau melihat kami satu persatu berharga bagi-Mu.
Mari kita siapkan hati, kita mau masuk lebih dalam lagi. Kita mau sungguh-sungguh menyembah Dia di dalam lagu ini. Bagi Dialah segala pujian dan penyembahan kita. Ya Yesus telah mati bagiku, Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku, tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Tuhan, Engkau Allah yang layak menerima pujian dan penyembahan kami. Kami sungguh-sungguh mau masuk ke dalam hadirat-Mu membawa hati yang rindu. Kami mau menyembah Allah yang maha tinggi saat ini, yang maha tinggi kasih-Nya bagi kami, yang mau mati di kayu salib untuk kami, manusia-manusia berdosa ini. Kami mau datang Tuhan, membawa hati kami yang hancur, hati kami yang tidak layak di hadapan-Mu. Kami rindu Tuhan, memuji dan menyembah-Mu lebih lagi. Bawa kami masuk Tuhan, bawa kami mengalami hadirat-Mu malam hari ini. Mari kita nyatakan lagu ini sungguh-sungguh dari hati kita. Kita mau sadari Dia Tuhan yang sudah mati bagi setiap kita. Kita nyatakan sekali lagi, Dia Yesus telah mati bagiku. Ya Yesus telah mati bagiku, Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku, tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta
syukur selama-lamanya bagi Dia. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari angkat tangan kita. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya, 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 selama-lamanya,
Orabasana maya rabaya laba syarabaya laba kiana maya rabaya laba syarabaya ram. Oh terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Orabasana maya rabaya laba syarabaya laba ya laba. Orabasana maya rabaya laba syarabaya laba. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Betapa indahnya hadirat-Mu. Engkau menjamah anak-Mu satu persatu malam hari ini. Kami mengalami lawatan-Mu Tuhan. Engkau Allah yang ajaib bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh Allah yang hidup bagi kami. Engkau bukan Allah orang mati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh indah Tuhan di dalam hadirat-Mu. Kami mau tetap tinggal di sini Tuhan, tinggal dekat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Betapa besarnya kemurahan-Mu malam hari ini. Engkau nyatakan kebaikan-Mu. Engkau datang melawat kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh yang lemah dikuatkan malam hari ini. Yang miskin diperkaya. Yang buta dibuatnya melihat malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami mau siapkan hati kami. Kami mau mengalami lebih lagi Tuhan di dalam firman-Mu. Kami rindu mengenal Engkau lebih lagi, mengenal isi hati-Mu lebih lagi. Mari kita siapkan hati kita. Kita nyanyikan, ku siapkan hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan, tu dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu, firman-Mu. Sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Amin. Kami menyiapkan hati kami Tuhan, untuk mendengar isi hati-Mu malam hari ini. Pakailah kami, anak-Mu, pelayan-Mu yang tidak ada artinya ini, Paulus dan Vila,
Sucikan, kuduskan, dan tahirkan kami Tuhan. Bebaskan kami dari segala penghalang-penghalang untuk pekerjaan-Mu malam hari ini. Kami memberikan hati kami untuk Engkau pakai dengan bebas, seluruh tubuh, jiwa, dan roh kami. Biarlah roh-Mu sendiri yang bekerja dengan bebas di dalam diri kami. Engkau sendiri yang menyatakan isi hati-Mu, dan setiap perkataan yang keluar dari mulut kami sungguh-sungguh berasal daripada-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tes 1, 2, 3. Suara saya jelas? Oke, sip. Selamat malam Bapak Ibu Suster semuanya. Pada malam hari ini saya mau mengajak kita untuk membuka dari Injil Matius bab 20 ayat 1. Injil Matius bab 20 ayat 1. Sudah ketemu? Oke. Sudah ketemu? Ya. Mari kita tundukkan kepala. Selamat malam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bukalah hati setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman-Mu pada malam hari ini. Singkapkanlah misteri kerajaan surga. Nyatakanlah kepada kami, orang-orang kecil dan sederhana yang lapar dan haus akan Engkau. Segala penghalang firman-Mu kami mau singkirkan di dalam nama Yesus. Sembunyikanlah hamba-Mu ini di belakang salib-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Judul perikop pada malam hari ini pertemuan ke berapa? 104 ya? 104 ya. Malam hari ini kita mau belajar tentang tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Perikop kita pada malam hari ini perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Seperti biasa, ketika kita merenungkan firman Tuhan, kita membuka hati kita, membiarkan Tuhan sendiri yang menyingkapkan firman-Nya kepada kita. Jadi jangan kita mendekati firman Tuhan untuk menganalisa Tuhan. Biarkan Tuhan yang menganalisa kita. Jangan menyelidiki Tuhan, tapi biarkan Dia yang menyelidiki hati Anda dan saya. Kita buka hati, merenungkan firman-Nya, membaca perlahan-lahan, membiarkan Dia berbicara kepada kita.
Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Pagi-pagi benar. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Ada kelompok pertama. Kelompok pertama ini kita anggap sebagai jam 6 pagi. Ketika sang tuan rumah, yaitu sang pemilik kebun anggur, keluar untuk mencari orang, pekerja-pekerja, untuk bekerja di kebun anggurnya. Kita anggap jam 6 pagi. Kelompok pertama adalah kelompok yang bekerja jam 6 pagi. Ayat kedua berbunyi begini, setelah ia sepakat dengan pekerja itu, artinya apa? Ada sebuah kesepakatan antara sang pemilik kebun anggur dan pekerja-pekerja. Garis bawahi kata sepakat ini. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai apa? Upah 1 dinar sehari. Ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Sesudah ada sebuah kesepakatan, lalu kelompok pertama ini, kloter pertama yang jam 6 pagi ini, mulai dikirim ke kebun anggurnya. Oke. Kelompok pertama, jam 6 pagi. Sepakat 1 dinar 1 hari. Kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Selisih berapa jam di situ? Selisih 3 jam. Jam 6 pagi, kemudian jam 9, sang pemilik kebun anggur keluar lagi. Dia melihat ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, kepada kelompok yang kedua ini, yaitu yang jam 9 pagi ini, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Dan mereka pun pergi. Kelompok yang jam 9 pagi ini tidak ada sebuah kesepakatan. Lalu, apa yang membuat mereka pergi? Yaitu jawaban dari si pemilik kebun anggur ini. Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Kelompok jam 6 pagi ada sebuah kesepakatan, 1 dinar. Kelompok jam 9 tidak ada pembicaraan kesepakatan soal uang. Tetapi apa yang pantas? Artinya sang pemilik itu berjanji sesuatu yang pantas buat mereka. Oke. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang. Tadi jam 9, 10, 11, 12, selisih 3 jam lagi. Kemudian jam 3, selisih 3 jam lagi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Seperti yang mana? Seperti yang jam 9 pagi. Artinya kelompok pertama yang jam 6 itu 1 dinar sehari. Kelompok kedua, ketiga, dan keempat tidak ada kesepakatan soal uang. Tetapi apa yang pantas? Catat baik-baik poin ini, 2 poin ini. 1 dinar dan apa yang pantas. Ayat ke-6. Kira-kira pukul 5 petang, selisih berapa jam? Bukan lagi 3 jam, tetapi 2 jam. Kenapa? Karena jam 6 adalah waktu berakhir bekerja. Dan si pemilik kebun anggur ini masih belum puas. Kenapa dia belum puas? Coba kita lihat. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?
sang pemilik kebun anggur bertanya, sangat menyayangkan, mengapa kamu tidak bekerja, tetapi mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Ayat ke-7, kata mereka kepadanya, bukan kami tidak mau bekerja, karena tidak ada orang yang mengupah kami. Tidak ada orang mengupah kami. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Nah, saya ulangi sekali lagi. Jam 6 kesepakatan 1 dinar. Jam 9, jam 12, jam 3 tidak ada kesepakatan, tetapi apa yang pantas akan kuberikan. Sekarang kelompok yang jam 5 ini, yang hampir selesai waktu ini, yang tersisa 1 jam ini, tidak ada kesepakatan, tidak ada apa yang pantas, tetapi hanya sebuah perintah. Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Dan mereka pergi. Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandornya, kepalanya, panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu. Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 sisa 1 jam itu. Dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Mereka yang menerima 1 dinar ini tidak mendapat kesepakatan dan juga tidak dijanjikan apa yang pantas. Hanya 1 kalimat perintah dan mereka pergi. Dan mereka diberi 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, yaitu yang jam 6 pagi. Sangkanya akan mendapat lebih banyak. Kenapa dia menyangka akan mendapat lebih banyak? Karena melihat orang yang bekerja 1 jam itu mendapat 1 dinar. Tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Mereka protes. Katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku, atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Ayat penutup. Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Bapak, Ibu, Suster. Ketika Yesus menyampaikan perumpamaan ini, dia menyampaikan kepada siapa? Apakah dia menyampaikan perumpamaan ini kepada orang banyak? Atau dia hanya menyampaikan perumpamaan ini kepada tim intinya, yaitu ke-12 rasul? Oke. Untuk mengetahui ini, coba kita lihat 1 perikop di atasnya. 1 perikop di atasnya. 1 perikop di atasnya berjudul upah mengikut Yesus. Bapak Ibu ketemu 1 perikop di atasnya? Upah mengikut Yesus. Kisah upah mengikut Yesus ini yaitu 1 perikop sebelum perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur ini. Lalu Petrus, yaitu ayat ke-27, menjawab dan berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Petrus di antara ke-12 murid mengatakan atau bertanya demikian.
kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut engkau. Jadi, apakah yang akan kami peroleh? Bapak Ibu, kalau kita teliti membaca ayat ini, apa yang mau Petrus katakan? Petrus menuntut sebuah kesepakatan dengan Tuhan. Petrus mengatakan, saya sudah meninggalkan ini. Dan sekarang, apa yang akan saya dapat? Dia mengajukan sebuah tawar-menawar dengan Tuhan. Saya meninggalkan ini. Saya melakukan ini. Dan apa yang akan saya dapat? Persis seperti kesepakatan orang bisnis. Ayat ke-28, lalu kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, yaitu pada saat manusia dibangkitkan kembali, penciptaan kembali, dibangkitkan dari alam kubur, yaitu pada akhir zaman, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki, atau saudaranya perempuan bapa atau ibunya, anak-anaknya, dan seterusnya, akan memperoleh hidup yang kekal. Ayat ke-30. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Ayat ke-30 ini paralel dengan tadi ayat ke-16. Yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Oke. Karena Petrus menuntut sebuah kesepakatan, maka Yesus mewartakan, mengajarkan tentang perumpamaan ini. Perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Bapak Ibu, sekarang begini. Saya akan membawa kita masuk lebih dalam. Siapakah pemilik kebun anggur itu? Yesus. Yesus adalah pemilik kebun anggur. Pekerja-pekerja yang jam 6 pagi dengan sebuah kesepakatan adalah Petrus bersama dengan para murid. Mereka bekerja, dan kemudian sang pemilik itu berkali-kali dia keluar dan menjumpai pengangguran-pengangguran. Siapa itu pengangguran? Orang-orang yang belum menemukan Yesus. Yesus yang digambarkan sebagai pemilik kebun anggur ini pergi keluar berkali-kali. Kenapa? Karena dia tidak ingin ada satu orang pun yang tidak selamat. 1 dinar, yaitu bayaran untuk upah sehari. Apa itu? Apa artinya? Upah 1 hari untuk makan 1 hari. Untuk makan 1 hari artinya untuk hidup 1 hari. Jadi, upah 1 dinar, upah 1 hari itu melambangkan kehidupan kekal. Para murid adalah mereka yang pertama dipanggil untuk ikut serta bekerja di ladang Tuhan. Bekerja di kebun anggur sama artinya dengan ambil bagian dalam pekerjaan kerajaan surga. Yesus menginginkan setiap orang ambil bagian, masuk ke dalam kebun anggurnya. Untuk apa? Untuk mendapatkan upah.
Apa itu upah? Yang tadi saya katakan, keselamatan, kehidupan kekal. Ketika orang ambil bagian dalam melakukan pekerjaan di kebun anggur Tuhan, yaitu melakukan pekerjaan kerajaan surga, maka dia sedang menuju kepada kehidupan kekal. Perumpamaan ini Yesus mau mengajarkan seperti ini. Siapakah Anda dan saya manusia yang berani datang kepada Tuhan dan menuntut sebuah kesepakatan tawar-menawar dengan Tuhan? Upah sedinar sehari. Sepakat. Kami sudah meninggalkan segala-galanya, apa yang akan kami dapat? Tawar-menawar. Ketika manusia datang kepada Tuhan dan menuntut sebuah kesepakatan, saya sudah melayani Tuhan, saya sudah melakukan yang terbaik, saya melakukan 10 perintah Allah tanpa melanggarnya, maka apa yang saya dapat? Ketika kita menuntut sebuah kesepakatan, maka kita akan berhadapan dengan keadilan Tuhan. Tetapi apa yang terjadi dengan yang masuk jam 5 sore? Mereka adalah kelompok-kelompok yang tidak menuntut apapun juga. Bahkan tidak dijanjikan apapun juga apa yang pantas. Lalu, kenapa mereka mau ikut bekerja? Karena mereka berharap dari belas kasih Tuhan. Manusia di hadapan Tuhan hanya hidup berdasarkan belas kasih Tuhan. Siapakah kita yang berani menuntut kesepakatan? Saya sudah memberikan retret begitu banyak Tuhan, memberikan begitu banyak waktu saya untuk melakukan pekerjaan-Mu Tuhan. Apa yang akan saya dapat? Ketika Anda dan saya mendekati Tuhan dengan pendekatan seperti ini, kita akan menjumpai keadilan Tuhan. Kenapa? Manusia dibenarkan karena iman kepada Yesus Kristus, makanya disebut sebagai kasih karunia. Anda dan saya, kita semua dibenarkan karena iman kepada Yesus Kristus, maka kita selamat karena kasih karunia. Kita selamat bukan karena melakukan banyak perbuatan baik. Bukan karena melakukan hukum Taurat. Tetapi kita diselamatkan semata-mata karena kasih karunia. Seperti kelompok yang jam 5 sore itu. Sama sekali tidak ada kesepakatan. Tidak ada janji. Hanya sebuah perintah dan mereka taat. Poin yang kedua. Ketika mereka yang masuk jam 6 pagi. Berarti mereka sudah lebih dahulu berada di dalam kebun anggur Tuhan. Tadi saya katakan, kebun anggur adalah lambang kerajaan surga. Bekerja di kebun anggur adalah lambang melakukan pekerjaan kerajaan surga. Ketika bekerja di kebun anggur, maka akan mendapat upah, yaitu 1 dinar untuk hidup. Ketika melakukan pekerjaan kerajaan surga, maka upahnya apa? Kehidupan kekal. Jadi, apa yang membuat para murid yang masuk jam 6 itu iri? Padahal mereka sudah berada di dalam kebun anggur Tuhan sejak jam 6 pagi. Artinya mereka sudah berada di dalam wilayah kerajaan surga. Yang jam 9, jam 12, jam 3, apalagi yang jam 5, tidak tahu nasibnya sama sekali.
Yang jam 6 pagi sudah lebih dulu mengenal tuannya, betul, dibanding yang jam 5. Dia bekerja lebih lama, dia lebih dulu di kebun anggur. Dia lebih mengenal tuannya. Tapi apa yang terjadi? Sang tuan adalah murah hati, tetapi mereka iri hati. Artinya apa? Bukan berarti Anda dan saya lebih dulu bekerja di kebun anggur Tuhan, lalu Anda dan saya lebih mengenal Tuhan dibanding yang jam 5 itu. Anda dan saya mungkin masuk jam 6 pagi, tetapi Tuhan murah hati, sedangkan kita masih iri hati. Tidak klop. Sedangkan yang masuk jam 5 itu, dia datang bekerja karena apa? Belas kasih Tuhan. Dia tahu sang tuan pemilik kebun anggur ini murah hati. Perumpamaan ini juga merupakan sebuah nubuat. Nubuat tentang apa, Bapak Ibu? Siapakah yang pertama masuk ke Taman Firdaus sesudah Yesus membuka pintu surga? Ada yang bisa menjawab? Bukan Petrus, bukan Yohanes, bukan Yakobus, bukan Filipus, bukan ke-12 rasul. Yang pertama masuk ke Taman Firdaus adalah dia yang bergantung di kayu salib. Yesus, ingat aku, jikalau engkau datang sebagai raja di dalam kerajaanmu. Dia adalah orang yang menganggur di pasar. Jam 5 sore, tidak ada orang yang mengupah dia. Dia belum menemukan Yesus. Dia belum menemukan kesempatan seperti Anda dan saya. Sekali lagi, Bapak Ibu. Ketika kita mendekati Tuhan, kita mendekati Tuhan dengan tersungkur di depan kaki Tuhan, sebagai orang yang tidak memiliki hak apapun juga untuk tawar-menawar, menuntut sebuah kesepakatan. Tetapi Anda dan saya menerima kehidupan kekal berdasarkan apa? Belas kasih Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, saya lanjutkan. Bapak Ibu, suara saya jelas? Oke. Standar Tuhan selalu tinggi. Dia bukan hanya adil, tetapi dia murah hati. Manusia selalu menuntut keadilan Tuhan, tetapi sesungguhnya Tuhan sudah memberikan di atas standar keadilan, yaitu kemurahannya bagi setiap kita. Kemurahan hati itu adalah karakter Allah. Karena kemurahan hati adalah kasih yang tidak bersyarat. Kalau kita bicara keadilan, tidak ada satupun dari kita yang pantas menerima sesuatu dari Allah karena apa yang sudah kita berikan kepada Allah. Tidak ada seorang pun dari kita yang bisa membuat Allah berhutang kepada kita. Segala sesuatu yang kita miliki, bahkan hidup kita sendiri, adalah milik Allah. Jadi jika standar Tuhan memperlakukan kita berdasarkan keadilan saja, kita semua tidak ada yang selamat. Di dalam Roma 6 ayat 23 dikatakan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Upah yang harus kita terima karena dosa asal adalah maut. Itulah keadilan dari semula. Tetapi kemurahan hatinya mencari cara menyelamatkan kita dari keadilan itu dengan memberikan putranya sebagai ganti upah dosa. Kisah kemurahan hati Allah yang mau menyelamatkan sebanyak-banyaknya manusia untuk masuk ke dalam kerajaannya
digambarkan di dalam perumpamaan Matius 20 ayat 1 sampai 4 tadi. Adapun hal kerajaan surga sama seperti tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kerajaan surga diibaratkan dengan kebun anggurnya. Pagi-pagi benar tuan rumah ini sudah keluar, menggambarkan betapa Allah berjuang memberi kesempatan bagi pekerja-pekerja. Bahkan jika kita baca lanjut, tuan rumah ini mencari pekerjanya sampai waktu terakhir, sampai jam 5 sore. Dia bolak-balik ke pasar, bukan karena melihat kekurangan tenaga kerja di kebun anggurnya, tetapi melihat banyaknya pengangguran di pasar. Betapa tuan rumah ini murah hati. Dia memanggil Anda dan saya bekerja bukan karena kebutuhannya, tetapi karena kita semua membutuhkan 1 dinar. 1 dinar adalah upah bagi setiap orang yang mau mengikuti dia. Ketika pekerja-pekerja awal dipanggil untuk masuk bekerja di kebun anggurnya, upah itu dia sudah janjikan menjadi jaminan mereka. Upah 1 dinar itu ialah janjinya bagi kita semua juga yang bekerja di kebun anggurnya, yaitu keselamatan jiwa kita. Dan jika kita mengerti betapa 1 dinar itu lebih dari cukup bagi kita, dan jika kita sungguh-sungguh fokus bekerja di kebun anggur itu, kita akan mengerti hati pemilik kebun anggur ini. Hati yang penuh dengan kebaikan, kemurahan dan belas kasihan. Dia memberikan sebanyak mungkin kesempatan untuk setiap kita mendapatkan upah 1 dinar, yaitu keselamatan jiwa semua anak-anaknya. Jika kita mengerti betapa kita sendiri mengalami kemurahannya, boleh ikut bekerja di kebun anggurnya, kita tidak akan komplain dan bersungut-sungut lagi ketika ada orang yang masuknya terakhir di kebun dan tetap memperoleh 1 dinar. Karena kita sudah memiliki hati seperti hati pemilik kebun anggur ini. Hati yang penuh dengan kemurahan, yang tidak menghukum kita dengan keadilannya, tetapi menyelamatkan kita semua karena kemurahannya. Kisah ini mempunyai pesan yang sama dengan kisah anak yang hilang. Bapak Ibu pasti sudah sering mendengar kisah anak yang hilang. Si bungsu yang pergi meninggalkan rumah bapa, hidup berfoya-foya dan akhirnya diterima kembali di rumah bapa. Si bungsu diterima bukan lagi karena keadilan, tetapi karena Bapa penuh dengan belas kasihan, penuh dengan kemurahan. Tetapi si sulung menuntut keadilan, karena dia iri hati melihat Bapa murah hati, menerima kembali dan mengampuni adiknya. Si sulung memang tinggal bersama papanya. Dia menerima semua kemurahan hati papanya, tetapi dia gagal belajar hati Bapa yang murah hati. Dia gagal dalam mengasihi tanpa pamrih seperti papanya. Dia gagal dalam mengampuni tanpa batas seperti papanya. Mungkin kita semua tidak terganggu hatinya jika makin banyak jiwa yang diselamatkan. Karena kita pelayanan, kita menjadi pelayan di KPH, kita menawarkan RPH. Semakin banyak yang ikut kita senang. Mungkin kita sudah punya ketulusan ini. Tetapi ketika kita semakin bekerja di kebun anggur Tuhan, ketika posisi kita semakin tinggi, ketika kita bekerja lebih banyak dalam melayani Tuhan, banyak dari kita bisa terjebak di dalam kesombongan rohani. Iblis, ketika dia tidak berhasil menjatuhkan Anda, sampai Anda masuk ke dalam level pelayanan, dia akan membiarkan Anda melayani, membiarkan Anda dipuji, dihargai orang, dan level Anda makin tinggi.
Di saat Anda makin tinggi, di situ akan ada ujian lagi. Iblis akan selalu bekerja untuk menjatuhkan kita. Yang tadi saya sebut kesombongan rohani. Saya sudah pelayan Tuhan loh, saya ini pengurus loh, saya koordinator loh, bla bla bla. Merasa sudah banyak pengalaman rohani dan merasa dia yang harus lebih dihargai, dihormati dibanding yang baru masuk dalam pelayanan. Saya pernah punya pengalaman lucu tetapi sangat memprihatinkan. Dulu waktu saya masih muda, ini kayak oma-oma sedang cerita ya, dulu waktu oma masih muda, setelah beberapa tahun saya dibaptis, dulu buat saya gereja itu tuh seperti rumah kedua. Saya tuh senang selalu ada di sana. Saya pikir di gereja itu semua orang kudus. Suatu saat saya agak mepet tiba di misa dan hari itu penuh. Saya mencari tempat duduk dan ternyata ada satu bangku kosong yang tersisa. Saya setengah berlari, saya buru-buru duduk. Tiba-tiba ada seorang ibu muncul di belakang saya. Dia colek saya. Ibu ini kelihatan berwibawa, rambutnya disasak tinggi dan dia meminta saya pindah. Kalimatnya begini, dengan tangan dan gayanya begini. Maaf ya, saya ini depa. Saya ini depa. Saya refleks berdiri dan pindah. Saya minta maaf, saya perhatikan kakinya. Sambil bertanya dalam hati, apa itu depa? Apakah salah satu penyakit kaki, rematik, atau lumpuh baru sembuh? Itu yang ada di dalam pikiran saya. Benar-benar saya tuh polos banget waktu itu. Jadi saya pikir ya udahlah. Hati saya tidak terusik dan saya memberikan tempat duduk kepada ibu itu dengan sukacita. Karena saya berpikir saya memberikan kepada orang yang lebih butuh. Tapi kok ibu ini nggak ramah ya, dalam hati saya berpikir. Kok nggak thank you aja enggak ya setelah duduk. Terus saya berpikir lagi, positif, ya wajarlah orang sakit, saya pikir gitu. Waktu berlalu sampai beberapa tahun, bayangin, saya baru tahu apa arti depa. Depa itu dewan paroki. Saya baru tahu ternyata ibu itu bukan sakit. Saya baru tahu depa itu ternyata pelayan. Dia minta saya pindah karena dia lebih berhak duduk daripada saya, umat yang baru masuk. Depa itu bukan di Kelapa Gading ya, ini cerita sudah lama. Jadi itu sekilas sharing pengalaman. Mudah-mudahan tidak ada yang seperti itu di sini. Menjadi pelayan Tuhan bukanlah sebuah status untuk dibanggakan. Itu masih perjalanan panjang untuk berjuang berkenan kepada Tuhan. Kita sungguh-sungguh harus memiliki kerendahan hati seperti Yesus. Jangan sampai kita malah jadi batu sandungan. Kita bukan membawa orang kepada Tuhan Yesus, tetapi membuat orang lari melihat kita. Sudah melayani juga bukan sebuah standar kekudusan kita lebih tinggi. Jadi bukan berarti yang bicara di sini, yang membimbing retret itu pasti lebih kudus. Belum tentu. Jabatan juga bukan garansi kita pasti masuk surga. Karena Tuhan melihat hati yang mengasihi Dia. Pertanyaannya, apakah Tuhan membutuhkan pelayanan kita? Mari kita buka dari Kisah Para Rasul 17 ayat 24 sampai 25. Allah telah menjadikan bumi dan segala isinya. Kisah 17, 24 ayat 25. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia adalah Tuhan atas langit dan bumi. Juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah Ia kekurangan apa-apa. Karena Dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Saya ingin memberikan sebuah ilustrasi. Apakah yang ibu-ibu di sini pernah dibantu anak Anda yang baru mau belajar memasak? Ketika kita memasak sendiri, mungkin kita hanya butuh 1 jam. Tetapi ketika kita mengizinkan anak kita membantu dan mengajarinya, mungkin acara memasak itu bisa jadi 3 jam. Tetapi Anda mengizinkan dia tetap ada di sana.
supaya Anda bisa mengajarkan apa yang ada pada Anda. Supaya dia ada di dekat Anda, menikmati kebersamaan memasak dengan dia. Anda senang walaupun anak Anda belum sempurna, tetapi dia bertumbuh, dia menjadi bisa memasak. Anda tetap izinkan dia membantu, bukan karena Anda sangat dibantu oleh kehadirannya, tetapi karena kepentingan anak Anda, supaya dia bertumbuh, supaya dia belajar, dan menjadi makin sempurna seperti Anda. Itulah gambaran ketika kita diizinkan ikut melakukan pekerjaan Tuhan. Tuhan tidak butuh kita untuk kepentingan Dia. Sesungguhnya pelayanan yang kita lakukan bukan untuk kepentingan Tuhan, tetapi Tuhan izinkan kita ikut bekerja di kebun anggurnya, supaya kita bertumbuh, belajar seperti Dia, sempurna seperti Dia di dalam belas kasih dan kemurahan-Nya. Padahal mungkin dalam pelayanan sebenarnya Tuhan tuh melihat, aduh Villa, kamu kalau ngelakuin tuh tambah berantakan kerjaanku. Tapi Dia tetap mengizinkan saya, mengizinkan kita semua pelayan-pelayannya melakukan pekerjaannya di tengah-tengah ketidaksempurnaan kita. Dia izinkan kita bertumbuh. Dia izinkan kita melihat Dia secara lebih dekat lagi dan belajar seperti Dia di dalam kemurahan hati. Jadi betapa pekerja-pekerja di kebun anggur yang dipanggil lebih awal harusnya bersyukur lebih dulu dipekerjakan. Diberi pekerjaan di kebun anggurnya adalah cara pemilik kebun anggur ini menjaga kita supaya kita selalu dekat dengan Dia. Supaya masa depan kita jelas, upahnya sudah jelas 1 dinar, yaitu keselamatan kita. Yang di luar, yang masih di pasar, masih belum tahu masa depannya. Akan dipanggil tuan rumah atau tidak. Belum tentu bisa makan hari itu. Hidup di dalam ketidakpastian, padahal sebentar lagi matahari terbenam. Waktu sudah akan habis dan berlalu. Renungan buat kita semua pelayan-pelayan Tuhan, pekerja-pekerja di kebun anggurnya, dan juga kita semua yang melayani di dalam keluarga kita masing-masing. Sebenarnya apa yang kita lakukan itu seperti kain kotor. Di dalam kitab Yesaya mengatakan, kesalehan kita itu seperti kain kotor. Semua itu tidak cukup untuk menyelamatkan kita. Tetapi karena Dia murah hati, Dia izinkan kita masuk ke kebun anggurnya, supaya ada dalam pantauannya, memastikan kita ada di dalam kendalinya, ada di dekat Dia, supaya kita terikat dengannya sampai waktunya kita menerima upah. Dengan pelayanan, Dia mengikat kita untuk selalu melekat dengan Dia, supaya kita bertumbuh dalam iman, supaya tetap komit dengan disiplin rohani, supaya kita tidak hilang. Anda dan saya dipanggil melayani, mau nggak mau kita komit. Kita seperti yang saat teduh, mau nggak mau kita harus pagi-pagi bangun, berjuang 5 senjata, berjuang komit ikut Zoom seperti malam ini, berjuang memberi waktu lebih merenungkan firman Tuhan, karena mungkin ada yang sebagai pelayan firman. Mungkin kalau saya tidak melayani di KPH ini, saya juga tidak serajin ini Bapak Ibu. Ini cara Tuhan mengikat saya, supaya saya tidak hilang. Dia memanggil kita melayani supaya kita ada di kebun anggurnya, supaya tidak lagi di pasar, di luar menjadi pengangguran, bukan untuk kepentingan Dia, bukan karena Dia kekurangan tenaga kerja. Coba baca ulang ayat tadi, tidak ada satu kata pun bahwa Dia kekurangan tenaga kerja. Tetapi Dia memanggil kita karena Dia melihat banyaknya pengangguran di pasar. Tuhan mempekerjakan kita untuk keselamatan kita sendiri, supaya 1 dinar itu menjadi milik kita. Bukan karena Dia membutuhkan Anda dan saya. Pengangguran menggambarkan
orang-orang yang tidak punya tujuan, tidak punya harapan, jiwa-jiwa yang tidak punya visi dan misi. Untuk apa aku lahir di dunia ini? Pengangguran menggambarkan orang yang lapar dan haus, tidak punya makanan di meja makan karena tidak ada penghasilan, tidak punya pekerjaan. Ini semua mau menggambarkan jiwa-jiwa yang haus dan lapar yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Jadi, pelayanan bukan untuk kepentingan Tuhan. Jangan ada satupun dari kita yang merasa saya sudah memberikan pelayanan kepada Tuhan. Dia sudah berhutang kepada saya. Tuhan tidak akan pernah berhutang kepada kita. Dia adalah pencipta langit dan bumi ini. Dia maha kuasa atas segalanya. Jika untuk menciptakan bumi ini yang begitu besar dan segala isinya, Dia tidak butuh Anda dan saya. Adakah pekerjaan yang lebih sulit yang Dia tidak sanggup lakukan sehingga Dia membutuhkan sungguh-sungguh tenaga Anda dan saya? Pelayanan apa yang sedang Tuhan percayakan kepada Anda saat ini? Apakah Anda berpikir, ya karena Tuhan butuh saya? Kalau tidak ada Villa dan Paulus, tidak ada KPH ini. Allah masih banyak stok yang lain. Kalau kami tidak mau bekerja hari ini, Dia bisa memanggil dan memakai siapa saja yang mau memberikan hati untuk Dia pakai. Tidak harus kami. Sadarkah kita bahwa sesungguhnya kita dipanggil untuk melayaninya adalah sebuah keberuntungan bagi kita, bukan kepentingan Dia. Pelayanan, pekerjaan di kebun anggurnya hanya sebuah caranya membuat Anda dan saya ada selalu bersama-sama dengan Dia, melekat dengan Dia, belajar daripadanya, belajar seperti Dia yang murah hati. Bukannya bersungut-sungut, bukannya untuk saling bersaing, bukan untuk pamer saya ini pelayan Tuhan, bukan untuk menuntut keadilannya, karena Dia lebih dari adil, Dia murah hati. Mengapa kita malah iri hati saat saudara kita mendapat kemurahan hatinya juga? Padahal kita sendiri ada di sini di kebun anggurnya karena kemurahannya. Mari kita miliki kerendahan hati bekerja sebagai hamba. Pemilik kebun anggur adalah Tuhan. Kita bekerja dengan hati seorang hamba, bukan mengatur Tuhan harus berbuat ini dan itu. Dia pemilik kebun anggur. Dialah yang harus menuntut hasil dari apa yang sudah Dia bayar untuk kita, 1 dinar. Harusnya Dia yang menuntut. Tetapi pekerja-pekerja tadi tidak tahu diri. Bukannya bekerja untuk menghasilkan buah anggur yang manis, tetapi malah bersungut-sungut, komplain, dan iri hati. Tidak ada ketulusan dalam bekerja. Tidak bersyukur sudah dikasih pekerjaan. Malah salah fokus. Fokus seorang pekerja adalah bekerja untuk menghasilkan buah anggur yang manis di kebun anggurnya. Tetapi mereka malah fokus melihat sesama pekerja, membanding-bandingkan, menuntut keadilan. Mereka lupa mereka hanya seorang hamba yang diberi kesempatan untuk ikut ambil bagian menerima upah. Matius 20 ayat 15 berkata, "Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Disinilah ujian kasih kita kepada Tuhan dan kepada sesama. Matius 22 ayat 37-40 berkata, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Semua yang kita lakukan di dalam pelayanan kita kepada Tuhan, entah itu di dalam keluarga, komunitas, tanyakan kepada diri kita masing-masing. Apakah perjuangan kita menggenapi 2 ayat di atas tadi? Karena kata Tuhan, kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi.
Ketika orang gagal mengasihi Tuhan sebagai yang terutama di dalam hidup ini, dia akan gagal dalam mengasihi sesama. Iri hatikah engkau karena aku murah hati? Ketika kita mampu mengasihi sesama seperti diri kita sendiri, kita nggak mungkin iri. Karena kita juga pengen kita sendiri mendapatkan kasih yang sebesar-besarnya. Kita tidak mungkin iri kalau kita mampu mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri sendiri. Pekerja yang masuk jam 6 pagi itu, jika dia menempatkan dirinya sebagai pekerja yang diberi kesempatan di saat-saat terakhir, pasti dia juga mengharapkan 1 dinar. Kalau dia bisa mengasihi seperti dia mengasihi diri sendiri, dia tidak akan iri. Demikian juga saudara-saudara kita yang baru mendapatkan kesempatan mengenal kasih karunia Tuhan. Mereka mengharapkan upah 1 dinar yang cukup untuk sebuah harga keselamatan. Mungkin kita semua yang ada di sini, kadang kita tidak menyadari bahwa kita punya rasa iri itu. Coba kita berpikir, mungkin kalau selevel dengan kita susah, maksudnya tuh kita nggak gampang untuk iri. Pernahkah kita merasa seseorang yang kita kenal banget masa lalunya, kelakuannya banyak melukai kita, tetapi ternyata suatu hari kita mendengar dia pelayanan, dia dipakai Tuhan lebih dari kita. Apakah perasaan iri itu akan timbul? Ketika kita mendengar orang yang menurut kita level rohaninya itu di bawah kita, tapi saat ini orang ini bertumbuh sekali. Dia dipuji-puji, dihargai, dia dipakai Tuhan luar biasa. Apakah kita tetap mampu bersuka cita melihatnya? Seseorang yang sudah merasa tinggi, penuh, ilmunya lebih banyak, pengalaman rohaninya lebih banyak, lebih sulit untuk tetap bersuka cita saat mendengar ada saudara yang baru belajar tentang Tuhan kemarin sore, baru belajar nih, kok sekarang tiba-tiba dia bertumbuh lebih dari kita. Ketika kita sudah punya hati seperti itu adalah suatu tanda alarm hati kita sudah dikuasai si jahat. Iri hati adalah cara musuh masuk dengan sangat halus. Yakobus 3 ayat 16 berkata, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Manusia mungkin lebih mudah mengasihi sesamanya jika sesamanya itu lebih rendah. Kita lebih gampang kasihan kepada orang ketika orang itu levelnya di bawah kita. Tetapi ketulusan kasih ini akan diuji saat kita melihat sesama yang rendah tadi ternyata sekarang jauh lebih tinggi posisinya darimu. Apakah kita masih mampu mengasihi sesama itu seperti diri kita sendiri? Pada akhirnya bukan pelayanan kita yang menjadi tolak ukur, tetapi kasih. Apakah kasihmu sungguh-sungguh mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi? Dan mengasihi sesamamu seperti dirimu sendiri. Jika kita mampu, jika iya di sana tidak ada celah bagi si jahat untuk kita iri hati, untuk kita dendam dan tidak mampu mengampuni. Matius 7 ayat 21 sampai 23 berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Ini bercerita tentang pelayan Tuhan. Dan mengusir setan demi namamu. Ini pelayan Tuhan lagi. Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Tetapi Tuhan menjawab, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Demikianlah perjuangan kita sampai akhir, bukan yang sudah sibuk pelayanan seperti kami sudah pasti masuk kerajaan Allah.
Tetapi apakah pelayanan kita sampai akhir sungguh-sungguh dengan hati yang mengasihi Dia dan sesama seperti kita mengasihi diri sendiri? Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan hati. Mari kita siapkan lagu pertama. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Mari kita nyatakan sekali lagi bahwa kita ada di tempat ini saat ini sungguh-sungguh karena kemurahan-Nya, bukan karena kepantasan kita, bukan karena kita layak, tetapi sungguh-sungguh karena kasih karunia. Kita boleh memanggil Dia Bapa, kita boleh mengalami upah 1 dinar. Mari kita nyatakan syukur kita sekali lagi oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku selamanya. Selamanya Kau hebat bagiku selamanya. Selamanya Kau hebat bagiku. Biarkan musik tetap mengalun. Siapakah kita ini yang menuntut sebuah kesepakatan dengan Tuhan? Siapakah kita ini yang dapat tawar-menawar dengan Tuhan?
Sesungguhnya kita semua adalah debu dan abu. Kita diselamatkan karena kemurahan Tuhan. Kita diizinkan untuk bekerja di kebun anggur Tuhan demi satu tujuan, untuk masuk ke dalam kehidupan kekal. Tanpa masuk ke dalam kebun anggur Tuhan, tanpa bekerja melakukan pekerjaan kerajaan surga, Anda dan saya tidak dapat masuk ke dalam kehidupan kekal. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar. Kami bersyukur Tuhan, jikalau kami dipanggil bekerja pagi-pagi jam 6. Itu adalah sebuah kemurahan-Mu Tuhan. Artinya kami tidak usah menghabiskan begitu banyak waktu untuk menjadi pengangguran di luar sana, tanpa arah, tanpa tujuan, tanpa sebuah jaminan, tanpa pengharapan. Kami hidup terkatung-katung di luar sana Tuhan, tetapi karena belas kasih-Mu, Engkau memanggil kami. Saat ini kami semua berada di dalam kebun anggur-Mu. Mungkin saat ini ada di antara Bapak, Ibu, Suster. Mungkin saat ini Roh Kudus berbicara kepada Anda, mengingatkan kembali kepada Anda akan panggilan hidupmu, mengingatkan kepada Anda untuk turut ambil bagian bekerja di kebun anggur Tuhan. Jangan menolak. Bukalah hatimu. Bukalah hatimu. Dengarkan suaranya. Dengarkan suaranya. Dia yang menyuruh engkau pergi bekerja di kebun anggurnya. Dia pasti tidak akan mengecewakan Anda. Dia bukan hanya memberikan sesuatu yang pantas, padahal Anda masuk jam 5 sore. Dia bukan hanya memberikan yang pantas, melainkan lebih daripada pantas. Dia memberikan 1 dinar, yaitu keselamatan kekal secara utuh. Bukalah hatimu, terimalah panggilannya, layanilah dia dimanapun Anda berada. Di mana dia memanggil engkau, layanilah dia. Ambil bagian bekerja di kebun anggurnya. Ikut merasakan apa yang Tuanmu rasakan. Betapa besar kerinduan dia. Semua orang datang bekerja di kebun anggurnya. Rasakanlah apa yang dia rasakan saat ini. Kerinduan Tuhan cuma satu. Dia merindukan sebanyak mungkin jiwa datang mendekat kepadanya. Terima kasih Tuhan. Pandanglah kami ini Tuhan, setiap di antara kami Tuhan. Pandanglah kami yang saat ini mengangkat tangan kami. Kami mengangkat tangan kami, tanda kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur kami boleh berada di sini, di tempat ini. Saat ini Tuhan, pandanglah anak-anak-Mu dengan segala persoalan hidup mereka. Tantangan demi tantangan yang mereka alami.
Iblis memakai pergumulan mereka untuk menjatuhkan mereka, tetapi Engkau memakai pergumulan mereka untuk membawa kami semua naik lebih tinggi lagi, Amin. bagaikan burung Raja Wali. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pandanglah setiap anak-anak-Mu dengan segala persoalannya, mereka yang mengangkat tangan-tangan mereka. Tuhan, Engkau tahu Tuhan. Ada yang pada malam hari ini begitu terharu, menyadari dia boleh berada di tempat ini. Ada yang terharu karena menyadari betapa Engkau mencari satu persatu anak-Mu. Ada yang pada malam hari ini datang dengan segala persoalan hidup mereka Tuhan. Sakit penyakit, masalah keuangan, anak-anak yang memberontak, suami, istri yang pergi entah kemana. Tuhan, pandanglah saat ini Tuhan. Engkau sanggup menyelesaikan setiap persoalan mereka Tuhan. Segala sakit penyakit yang menimpa anak-anak-Mu, sakit penyakit tidak datang dari Engkau Tuhan. Sakit penyakit itu saat ini Tuhan, kami mau patahkan kuasanya. Kami mau hancurkan kuasanya. Bela sakit penyakit itu yang datang dari iblis, saat ini juga dihancurkan kuasanya di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Segala sakit penyakit yang menimpa anak-anak-Mu ini dengan segala jenisnya apapun juga itu Tuhan, nama-Mu jauh lebih besar mengatasi semua itu. Semua sakit penyakit saat ini sekali lagi kami mau memberikan perintah kepada sakit penyakit itu. Saat ini juga Engkau enyah dari tubuh anak-anak-Mu ini di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Kira data sana data kira data sana data kira data sana data kira data sana data kira data. Engkau menjamah menyembuhkan mereka Tuhan satu persatu Tuhan. Saat ini Tuhan, Engkau pandang anak-anak-Mu yang sedang bergumul dalam persoalan keluarga. Keluarga yang terpecah belah, suami yang pergi entah kemana, roh-roh perpecahan di dalam keluarga, roh-roh pemecah belah saat ini dengan otoritas yang Tuhan berikan kepada kami sebagai anak-anaknya, kami perintahkan segala roh-roh perpecahan itu enyah dari setiap keluarga di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, roh-roh perpecahan itu kami hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus. Biarlah Engkau persatukan kembali anak-anak-Mu, Engkau persatukan kembali mereka di dalam nama Yesus. Bagi yang sedang berjuang untuk pemulihan ekonomi Tuhan, Tuhan, biarlah saat ini Tuhan, segala awan-awan gelap yang menutupi berkat anak-anak-Mu, berkat untuk anak-anak-Mu, awan-awan gelap itu saat ini juga enyah di dalam nama Yesus. Biarlah Engkau membuka tingkap-tingkap dari langit untuk mencurahkan berkat kepada anak-anak-Mu. Tidak ada satu pun yang Engkau lewati Tuhan. Engkau berkati mereka Tuhan, Engkau berkati anak cucu mereka, Engkau berkati dengan berkat yang melimpah-limpah Tuhan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.
Tuhan bagi mereka yang terikat oleh kuasa kegelapan. Kami mau berdoa bagi anak-anak-Mu Tuhan yang sedang di dalam tawanan, yang sedang diikat oleh kuasa kegelapan. Kami mau satukan hati kami saat ini. Segala kuasa-kuasa kegelapan, segala kutuk-kutuk yang mengikat anak-anak-Mu, saat ini kami perintahkan enyah di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Tubuh mereka adalah bait suci-Mu Tuhan. Tidak ada satupun kuasa yang boleh tinggal selain kuasa-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan, Engkau sendiri yang turun tangan membebaskan satu persatu anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk mereka yang sedang berjuang di dalam retret pribadi pemurnian hati. Mereka yang sedang berjuang di dalam pertobatan. Tolong mereka Tuhan, anak-anak-Mu. Berikan mereka ketekunan. Berikan mereka semangat di dalam mencari Engkau. Sehingga setiap mereka yang berjuang, mereka boleh mengalami perjumpaan hati dengan Engkau. Mereka boleh mengalami jalan keluar. Engkau sendiri Tuhan yang menjadi jawaban bagi setiap mereka yang mencari Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga mau berdoa untuk semua pelayan-pelayan-Mu di komunitas ini Tuhan. Untuk semua donatur-donatur yang sudah memberikan materi, waktu, tenaga, dan juga pelayan-pelayan yang sudah berdoa. Semua pelayan-pelayan-Mu ini Tuhan, Engkau berkati. Engkau berkati melimpah-limpah segala apa yang telah mereka tabur Tuhan. Mereka boleh tuai berlimpah-limpah karena kemurahan-Mu. Engkau memberkati apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka perjuangkan, Engkau buat berhasil. Tutup bungkus semua kami yang melayani-Mu Tuhan dengan darah suci-Mu. Bebaskan kami dari segala yang jahat. Biarlah hidup kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang maha kudus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, mari kita foto bersama.